gimana sih awal mulanya bisa adanya IBI Dharma Jaya, terus perjalanannya seperti apa sampai akhirnya bisa menorehkan banyak prestasi. Berdirinya Dharma Jaya prosesnya panjang. Yap. Dari kita mulai beroperasi di Bumi Lampung ini tahun 97. 97. Saat itu masih berbentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Oke. Dengan 3 program studi, dan alhamdulillah saat itu mahasiswa yang masuk jumlahnya 63 orang. Gimana sih Pak, dan bagaimana sih peran IBI Dharma Jaya sendiri untuk mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi lebih maju, lebih sukses gitu? Ya, yang pertama tentu melalui kurikulum yang kita rancang, dan kurikulum itu juga selalu kita perbaharui sesuai dengan kondisi tuntutan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat siang. Kembali lagi berjumpa dengan saya Gadis Mutiara dalam program Bicara Fakta, Berbicara Fakta, Mengeja Berita. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap berbagai sendi kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, termasuk juga dunia pendidikan. Pandemi telah memicu perubahan berbagai aktivitas manusia guna menyesuaikan keadaan dengan mengutamakan keselamatan manusia. Di dunia pendidikan, praktis aktivitas belajar mengajar yang biasa tatap muka berubah menjadi metode online atau daring. Perubahan-perubahan ini tentu tidak mudah dilakukan karena butuh penyesuaian secara tepat dan tepat. Pemirsa, seperti halnya Institut Informatika dan Bisnis IBI Dharma Jaya terus melakukan penyesuaian dalam aktivitas akademiknya. Namun, meski di tengah pandemi yang memberi dampak luas terhadap berbagai aktivitas, IBI Dharma Jaya tetap terus menorehkan berbagai prestasi besar. Di awal tahun 2022, ini saja Institut Informatika dan Bisnis IBI Dharma Jaya dinobatkan menjadi PTS terbaik di Sumatera versi Wibu Matrix periode tahun Januari 2022. Posisi IBI Dharma Jaya mengalami kenaikan 15 peringkat dari sebelumnya menempati posisi 88. Kini berada di peringkat 73 PTN atau PTS se-Indonesia versi Wibu Matrix periode 31 Januari 2022. Pemirsa, begitu banyak prestasi yang telah diraih oleh Institut IBI Dharma Jaya, salah satunya ialah peringkat 1 kategori Judul Hibah Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021. Selanjutnya peringkat 1 kategori Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat 2021, peringkat 1 kelompok Oke Institut Pengembangan Karir Dosen 2021, peringkat 1 kelompok Institut Aspek Kelembagaan dan Sistem Informasi, peringkat 1 kategori Jumlah Dana Hibah Penelitian 2021, dan selanjutnya peringkat 2 Anugerah Humas Perguruan Tinggi kategori Media Sosial kelompok PT Akademik, dan ini nih yang terakhir penghargaan kepada 2 tenaga IT perguruan tinggi atas nama Joko Triloka PhD dan Galih Rama Putra Eskom MTI. Wah, pemirsa, sungguh banyak ya prestasinya yang telah diraih IBI Dharma Jaya ini. Aku aja sampai nyebutinnya tadi udah nggak kehitung berapa. Masya Allah. Betul-betul prestasinya luar biasa ya pemirsa ya. Nah, untuk mengetahui nih apa aja sih rahasia IBI Dharma Jaya sampai mereka nih bisa sukses menorehkan banyak prestasi, siang hari ini Pilar TV telah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, orang nomor 1 di IBI Dharma Jaya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Firmansyah Y. Alfian MBA MSc, yaitu Bapak Rektor dari IBI Dharma Jaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gadis. Assalamualaikum juga buat pemirsa Pilar TV dimanapun juga berada. Mudah-mudahan selalu tercurah keberkahan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah. Wah, ini Pak, tadi di awal aja udah banyak banget prestasi yang gak disebutin sampai tadi, wah agak bingung nih kok prestasinya banyak banget kok bisa gitu. Ini kalau
kalau boleh tahu nih Pak ya, sebelum kita cerita tentang prestasi tadi, boleh ceritakan sedikit gimana sih awal mulanya bisa adanya IBI Dharma Jaya, terus perjalanannya seperti apa sampai akhirnya bisa menorehkan banyak prestasi. Baik, terima kasih. Ini saya manggilnya Mbak apa Ananda ini? Mbak boleh, atau gadis lebih muda ya? Gadis aja boleh Pak. Oke, makasih banyak ini Gadis dan Pilar TV yang sudah memberikan kesempatan kami bisa hadir di sini. Dan tentunya kalau berbicara tentang berdirinya Dharma Jaya, prosesnya panjang. Yep. Jadi kita mulai beroperasi di Bumi Lampung ini tahun 97. 97. Saat itu masih berbentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Oke. Dengan 3 program studi, dan alhamdulillah saat itu mahasiswa yang masuk jumlahnya 63 orang. 63 orang. Baik yang diploma 3, diploma 1, S1 pagi dan sore. Dan itu pun juga sudah sudah bersyukur kita. Di awal berdiri sudah minat masyarakat sudah cukup besar, sudah cukup antusias, dan kita bersyukur juga di tahun 2000 tepatnya kami mendapatkan izin untuk pembukaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, di saat awal dan kemudian berkembang, tentu yang dibutuhkan kan adalah kerja keras dan kerja ikhlas. Dan kami bersyukur kami punya tim yang luar biasa saat itu. Jadi pada saat di tahun 2000 itu alhamdulillah ya, saat di awal kita dapat 63 mahasiswa. Di tahun 2000 jumlah mahasiswa kita sudah anak barunya mencapai 500 orang. Dan kami melihat ada satu yang yang menunjukkan bahwasanya ada pertolongan Allah dalam segala ikhtiar kita. Di tahun 2000 itu kebetulan kita juga mendapatkan dana wakaf untuk membangun masjid di kampus Dharma Jaya. Nah, kita bangun masjid yang cukup megah, namanya dulu Masjid Al-Masah. Itu Pak Andi kebetulan yang mewakafkan untuk membangun masjid itu. Nah, berbarengan dengan dibangunnya masjid yang sebelumnya siswa kita 120, di tahun sebelumnya kita sudah meningkat menjadi 500 mahasiswa, dan bahkan di tahun berikutnya lagi 1000 mahasiswa baru yang masuk. Dan ini terus artinya pun juga bertahan. Kita pernah mencapai 1.700 mahasiswa baru di tahun 2005-an. Dan di tahun 2008 pada saat Pak Andi jadi rektor di Dharma Jaya, kita menggabungkan 2 kampus ini menjadi satu, yaitu Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan 2 fakultas. Cuman memang awalnya berdirinya Dharma Jaya ini semua adalah mimpi dari almarhum dan almarhumah. Ketua dan pembina yayasan Bapak Haji Alfian Husin almarhum, dan Ibu Hajah Dr. Junidar Karim Alfian. Kebetulan itu adalah orang tua kami yang memang sebelumnya mereka adalah pegawai negeri. Bapak almarhum dari kejaksaan, ibu berkecimpung di dunia kedokteran, dan belum pernah pada saat mereka aktif sebagai pegawai negeri berdinas di Lampung. Sehingga pada saat mereka pensiun, maka salah satu yang menjadi mimpinya adalah bagaimana kembali ke Lampung untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Lampung. Maka fokus kita saat itu kita pilih, kita pengen buka perguruan tinggi. Tujuannya adalah bagaimana agar SDM di Lampung ini berkualitas. SDM di Lampung ini bisa menjadi tenaga-tenaga yang intelektual yang membanggakan. Dan yang tidak lupa disampaikan sama Ibunda almarhumah Dr. Hajah Yunidar itu bahwa kita pengen tidak hanya pintar, tapi punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik. Mereka harus paham bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan pasti apapun yang kita lakukan nanti akan pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur bahwa sampai tahun sekarang ini, di tahun 2021, artinya sudah kurang lebih 24 tahun ya, masuk 2022 sudah bisa dikatakan 25 tahun IBI Dharma Jaya ini berdiri, dan respon masyarakat alhamdulillah pun juga baik. Gitu. Berarti pemirsa, IBI Dharma Jaya ini lebih muda setahun daripada aku. Oh, iya. Jadi saat aku lahir muncullah IBI Dharma Jaya. 96 lahirnya ya, Masya Allah. Nah, ini kan kalau IBI Dharma Jaya sendiri ini fokusnya pada ekonomi bisnis dan teknologi informatika. Betul. Ya Pak ya.
nggak ada keinginan untuk menambah fakultas baru gitu Pak, FISIP atau mungkin hukum, teknik, gimana Pak? Saat ini kita masih fokus di ekonomi dan teknologi informasi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tentu kita pun juga ingin berkembang. Tapi kita akan melihat nanti bidang-bidang ilmu apa yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita mencoba juga membuka program studi yang memang belum dimiliki oleh kampus-kampus lain. Contoh bahwa 2 tahun yang lalu kita membuka program studi bisnis digital. Itu baru satu-satunya saat itu di Provinsi Lampung. Kemudian kita membuka juga desain komunikasi visual. Itu pun juga satu-satunya di Provinsi Lampung. Saat ini kami sedang mencoba mengajukan program studi desain interior. Kemudian pun juga untuk S2 itu manajemen teknologi yang belum juga ada dimiliki oleh kampus-kampus lain. Kita mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru, menawarkan sesuatu yang memang berdasarkan analisis kami dibutuhkan oleh masyarakat Lampung. Oke, berarti memang fokusnya itu sesuatu yang belum ada, tapi Bidara Remaja mengajukan gitu ya. Jadi buat teman-teman juga kadang kan mau ngambil jurusan ini harus keluar kota dulu, nggak boleh, bisa stay di sini aja gitu. Betul. Nah, Bang, pasti kan udah banyak nih ya lulusannya, udah 25 tahun berdiri, pasti udah menyebar di mana-mana. Tapi alumni nih biasanya tuh paling banyak kerjanya di bidang apa sih Bang? Di perusahaan apa? Dari tracer study yang kita lakukan sebetulnya sebagian besar alumni kita itu bekerja di perusahaan IT. Kemudian juga banyak juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ya, serta yang kami juga ikut berbangga hati bahwa sebagian dari anak-anak kita, alumni ini, mereka membuka usaha sendiri, mereka berwirausaha. Dan saat ini memang kami mendorong bahwa Anda kalau jadi lulusan, jangan berpikir mau kerja sama orang lain. Nggak berpikir kerja jadi PNS, jangan berpikir kerja jadi pegawai BUMN, tapi sekarang ini adalah bagaimana kita ikut berkontribusi dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Maka kampus Dharma Jaya dikenal juga sebagai kampus teknopreneur gitu loh. Jadi memang menciptakan ataupun juga meluluskan entrepreneur di bidang teknologi. Keren banget. Berarti pasti banyak orang-orang sukses ya dari Amin. Ya Pak ya. Sukses tergantung diri kita, mau sukses atau tidak. Ya, betul. Harus dari diri sendiri ya. Betul. Karena perguruan tinggi besar pun percuma ya Pak kalau dari diri sendiri tidak ada kemauan untuk berjuang dan untuk menjadi orang yang sukses. Dan gitu, harus bisa melihat peluang kemudian memanfaatkan peluang. Betul. Ya seperti kayak contoh di saat pandemi ini, bisa dibilang hampir semua perusahaan-perusahaan yang memang bersifatnya konvensional itu mengalami penurunan omset, bahkan harus mendownsize karyawannya, dan banyak juga yang tutup. Nah, tapi kalau kita melihat justru malah bisnis yang berbasiskan digital itu growth-nya luar biasa. Karena saat ini di saat pandemi orang tidak bisa keluar, maka segala sesuatu itu mempergunakan smartphone. Nah, saat ini banyak sekali startup yang mereka menjawab kebutuhan daripada masyarakat, ya itu yang akhirnya pun juga mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi perusahaan yang berhasil. Iya, betul. Gitu. Oke, Bang, ini kan seperti yang kita tahu ya, Dharma Jaya ini ternyata banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri ya Bang ya. Jadi bisa anak-anaknya tuh bisa PKL di luar negeri. Bukan perusahaan, kampus-kampus ya. Ya, kampus-kampus di luar negeri. Exchange-nya, ya. Pertukaran mahasiswa. Betul. Baik. Nah, itu sendiri gimana tuh Bang? Awal-awalnya bisa ada kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri. Terus syarat-syaratnya apa aja? Gitu. Itu dirintis sudah dari semenjak tahun 2008, seingat saya, pada saat rektornya Pak Andi. Jadi pertama kali kita melakukan kerjasama itu dengan UTM, University of Technology Malaka. Kita kerjasama tidak hanya masalah student exchange, tapi pun juga pertukaran dosen, kemudian juga hibah untuk penelitian, bekerja sama dalam penelitian. Tapi intinya adalah bahwa kita memberikan kesempatan sebetulnya, bahwa kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka harus pun juga membuka wawasan. Di mana membuka wawasannya? Ayo kita mencoba untuk mendapatkan pembelajaran di luar negeri. Dan yang luar biasanya lagi adalah kita sudah bekerja sama dengan hampir ada 45 bahkan lebih dari 50 perguruan tinggi di luar negeri.
Ada di hampir kurang lebih 20 negara di 20 negara ya, di dunia. Jadi Asia, kemudian Eropa, kita ada kerjasama dengan Inggris, kita ada kerjasama juga dengan Turki, kerjasama dengan Rusia, dan sebagian besar kampus-kampus yang ada di Asia, baik itu di Singapura, Malaysia, kemudian pun juga Thailand dan Vietnam, dan banyak lagi ini sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan kampus Dharma Jaya. Dan kita setiap tahunnya tuh mengirimkan ya ada kurang lebih 20-30 mahasiswa untuk belajar di kampus-kampus tersebut. Mereka pun juga mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di kampus kita. Kita sudah pernah kedatangan mahasiswa. Oh ya, Afrika pun juga kita sudah ada kerjasama dengan kampus di Kenya, kampus di Madagaskar, dan saat ini ada 2 orang dari Kenya dan Madagaskar yang mengambil full time student di Dharma Jaya, dan sebelumnya juga ada beberapa dari Malaysia dan dari China yang mereka datang ke sini belajar selama 1 semester. Dari Rusia juga begitu. Intinya adalah sebenarnya bagaimana kita mendorong anak-anak kita bahwa Anda walaupun di Lampung harus berani nih keluar negeri. Apalagi biayanya tidak besar. Kita berikan beasiswa. Jadi kita bantu untuk keberangkatan, kita bantu untuk living cost selama di sana, dan mereka cukup membayar biaya kuliah di Dharma Jaya aja. Jadi perjanjian kerjasama kita dengan kampus-kampus luar negeri itu, jadi kalau mereka mau ke Lampung, mereka bayar biaya yang di kampusnya dan silakan datang ke sini. Itu juga sama dengan kita. Jadi mahasiswa kita bayar SPP sesuai dengan biaya di Dharma Jaya, dan mereka bisa berangkat. Gitu, disiapkan dormitori, dan saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak kita yang memanfaatkan peluang itu. Mereka sukses pada saat juga mereka kembali dan mereka mencari pekerjaan, karena sekarang ini memang baik perusahaan itu mencari anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih, tidak hanya belajar di kampus di Indonesia saja, tapi pun juga yang sudah punya pengalaman sampai ke luar negeri. Wah, keren banget. Berarti pasti gadis nyesel dulu nggak kuliah di saya ya. Ada penyesalan gitu. Ternyata ini kerjasamanya sangat bagus ya. Ini kan berarti membantu anak-anak tuh juga untuk berani gitu kan, untuk mereka tuh tahu dunia luar tuh seperti apa. Ada mahasiswa kita yang 1 orang itu, saya masih ingat betul, dia setiap tahun coba untuk belajar keluar. Jadi dia pernah belajar di UTM di Malaysia, kemudian dia juga belajar di China di Nantong Vocational University, kemudian pun tahun berikutnya dia belajar di Rusia. Berarti itu boleh berkali-kali ya Pak? Boleh. Boleh. Aku kira kayak 1 mahasiswa jatahnya cuma 1 bergilir. Enggak, tidak masalah. Yang kebetulan yang kedua dan ketiga dia berangkat dengan dengan pembiayaan dari orang tuanya. Jadi yang kita kasih beasiswa itu yang pertamanya aja. Sisanya gitu. Dia berangkat sendiri. Ya. Jadi mahasiswa bisa artinya competing dengan beasiswa, tapi kalaupun tidak dapat beasiswa, mereka bisa berangkat sendiri. Keren gitu. Nah, di masa pandemi ini Pak, seperti apa pertukaran pelajar ini? Ada hambatan kah, atau tetap mereka berangkat, atau daring juga? Jadi kita tetap jalan. 2 tahun ini alhamdulillah kita tetap jalan. Kita kerjasama dengan Malaysia dan China yang memang cukup intens itu mengirimkan mahasiswanya. Jadi mereka belajar daring. Belajar daring. Berarti dari Lampung ya Pak ya? Ya. Dari Lampung. Dari Lampung, kemudian daring, dosennya yang mengajar dari sana. Tapi minimal mereka juga bisa mendapatkan point of view, mendapatkan baik itu cara berpikir, kemudian cara belajar yang berbeda, dan itu akan menjadi pembelajaran yang luar biasa buat anak-anak kita. Betul sekali. Wah, ini keren banget ya. Ini menarik banget. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak ditanya ini seputar pertukaran pelajar ini sendiri. Nah, kalau dari mereka tuh kan pasti mereka membawa ilmu-ilmu baru nih Pak. Ada nggak sih ilmu yang sangat bermanfaat yang dibawa dari mahasiswa yang telah pergi tukar pelajar terus balik lagi ke Dharma Jaya? Apa sih Pak yang mereka bawa prestasinya? Kalau prestasi mereka karena pertukaran pelajar ya, di sana memang sering dilibatkan dengan berbagai macam activity, kegiatan-kegiatan seperti karnaval budaya. Jadi mereka juga menunjukkan tentang
budaya Indonesia, mereka belajar tari, belajar istilahnya apa namanya budaya-budaya Lampung untuk diperkenalkan kepada dunia internasional, dan alhamdulillah itu mendapatkan penghargaan. Jadi pada saat ada event misalnya event seni yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa luar negeri, yang saya ingat itu di Nantong Vocational University sama di apa ya kampus satu lagi di Cina juga di Tiongkok, itu mereka mendapatkan peringkat 1 gitu loh dari negara-negara yang ikut ambil bagian dalam kompetisi seni dan budaya itu. Selain itu juga yang pasti adalah pengalaman. Pengalaman untuk kita berada di luar negeri, tempat yang kita awalnya nggak ngerti bahasanya gitu ya, dan kulturnya juga berbeda, dengan menjumpai orang yang berbeda bangsa, itu adalah sesuatu yang membuat mereka akhirnya punya kepercayaan diri, punya kepercayaan diri dan memahami bahwasanya memang dunia ini terbuka lebar untuk kita raih gitu loh. Peluang itu terbuka lebar untuk kita raih, dan terlihat bahwa motivasinya pun juga menjadi semakin baik gitu loh. Tapi kalau pembelajaran ya sebenarnya kalau kita mau belajar, banyak kampus-kampus luar negeri yang menawarkan online course ya. Tapi di saat kita bisa keluar negeri dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan budaya, dengan kultur yang berbeda, maka itulah pembelajaran yang paling utama sebetulnya. Oke, baik Pak. Nah, ini kan IBI Dharma Jaya udah kerjasamanya sama universitas yang ada di luar negeri nih Pak. Ada nggak sih kerjasama juga untuk perusahaan-perusahaan luar negeri? Jadi mahasiswa-mahasiswanya, misalnya ada magang ya Pak ya, kalau mahasiswa itu PKL gitu ke perusahaan-perusahaan tersebut. Kita kerjasama saat ini masih dengan perusahaan-perusahaan luar, tapi yang punya apa namanya, yang punya home base di Indonesia, kayak dengan Microsoft gitu ya, dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang saya lupa apa ya namanya, tapi kita untuk saat ini fokusnya adalah kalau magang masih di Indonesia, gitu. Tapi yang kita dorong mahasiswa kita sebetulnya selain tadi ya pertukaran untuk belajar, tapi mereka melakukan riset juga di luar negeri. Jadi yang ngambil skripsi semester akhir, kita dorong mereka untuk menyelesaikan skripsinya di luar negeri. Dan itu banyak juga anak-anak kita yang ngambil itu. Pengujinya langsung dari dosen-dosen dari kampus yang mereka datangi. Pasti bangga banget ya Pak, mahasiswa bangga sekolah di IBI Dharma Jaya, begitu juga IBI Dharma Jaya kepada mahasiswanya. Nah Pak, ini kan banyak banget ya Pak masyarakat kita di Indonesia atau di Lampung yang mereka tuh cerdas-cerdas, pintar-pintar, tetapi banyak juga masyarakat kita yang mungkin kurang mampu. Ini bagaimana nih Pak, IBI Dharma Jaya untuk melihatnya? Ya, karena memang awal dari almarhum dan almarhumah membangun kampus Dharma Jaya ini ingin memberikan pembelajaran kepada siapa saja. Maka saya juga mendorong kepada siapapun yang memang ingin belajar, ingin memperbaiki kemampuan, ingin punya masa depan yang cerah, karena terus terang saja bahwa pendidikan tinggi ini masih sangat dibutuhkan. Silakan datang ke Dharma Jaya, kita memberikan begitu banyak peluang dan beasiswa, tidak hanya beasiswa dari pemerintah, itu kan ada beasiswa KIP ya, yang dulunya bidik misi. Yayasan juga memberikan banyak beasiswa, ada beasiswa yayasan, ada beasiswa yang berbentuk untuk anak berprestasi, ada beasiswa yang kita berikan kepada orang-orang yang memiliki anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang seni dan olahraga, dan kita juga memberikan beasiswa untuk para penghafal Al-Quran. Tiap tahun banyak, kita mungkin bisa sampai 100 lebih beasiswa yang kita berikan kepada mahasiswa baru. Itu full sampai mereka? Ya, sampai selesai. Wah, keren banget tuh, full sampai mereka wisuda ya Pak. Intinya kalau memang ada kemampuan pasti ada jalan. Iya betul banget, yang penting usaha dulu ya Pak. Nah, iya. Nih Pak, kan banyak banget ya pasti mahasiswa IBI Dharma Jaya yang udah sukses, yang udah karirnya bagus di luar sana. Gimana sih Pak, dan bagaimana sih peran IBI Dharma Jaya sendiri untuk mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi lebih maju, lebih sukses gitu? Ya, yang pertama tentu melalui kurikulum yang kita rancang,
dan kurikulum itu juga selalu kita perbaharui sesuai dengan kondisi tuntutan masyarakat. Jadi paling tidak 1 tahun itu kita review dan kita rubah mungkin 2 tahun sekali. Tujuannya agar kurikulum yang kita rancang, materi yang kita berikan kepada anak-anak mahasiswa itu betul-betul up to date dan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu kita juga ada yang namanya inkubator bisnis dan teknologi. Jadi sebagai kampus teknopreneur kita memandang perlu mahasiswa ini untuk belajar tentang bagaimana menyusun strategi bisnis, mempersiapkan mereka untuk pun juga bisa membuat usaha-usaha mandiri. Jadi dari kita ada kuliah kewirausahaan ataupun juga entrepreneur itu ada 3 semester. Diajarkan semester 3, 4, dan 5 ataupun juga ada semester-semester yang lain. Tujuannya agar anak-anak ini memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Karena saat ini, apalagi di saat pandemi seperti ini, hampir bisa dibilang rekrutmen terhadap tenaga kerja itu sangat minim. Sehingga persaingannya pun juga sangat ketat. Maka kita pun mendorong supaya anak-anak kita, ayo kita berwirausaha. Saat ini hanya dengan modal smartphone, kita buat kita buat konten atau apa, kita bisa jualan. Iya, betul. Ya kan? Dan itu banyak sekali anak-anak saat ini yang bisa seperti itu. Tinggal bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan. Karena kan sekarang juga banyak sekali yang usaha-usaha online yang akhirnya pun juga berujung kepada penipuan. Iya, betul. Nah, maka kita membekali anak-anak kita untuk bagaimana mereka bisa membuat konten yang memang pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mulai dari yang kecil. Semua usaha itu dimulai dari yang kecil. Saya yakin juga kayak seperti Mas Dadim ya, dengan Gojeknya pasti juga tidak bermimpi bahwa usahanya akan seperti ini. Memulai sesuatu yang kecil. Bayangkan coba hanya mikirkan bagaimana nyambungin antara ojek sama konsumen. Dengan aplikasi ya? Iya, mempergunakan aplikasi gitu loh. Tapi lihat bagaimana dahsyatnya, Tokopedia juga sama, kemudian Traveloka dan yang lain-lain. Mereka nggak punya hotel, tapi pendapatannya melebihi dari orang yang punya hotel sekian banyak. Hanya dengan aplikasi aja gitu loh. Jadi betul-betul yang dibutuhkan adalah bagaimana memanfaatkan peluang, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan bagaimana kita bisa menjadi fasilitator untuk menyambungkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Gitu. Baiklah. Nih, Bang, kan saat ini udah 2 tahun ya Indonesia tuh dilanda pandemi. Ya. Kemarin sekolah sempat harus daring. Kalau nggak salah sempat udah bisa tatap muka lagi sampai akhirnya daring lagi. Nah, ini kalau dari Maja sendiri gimana, Bang, sejauh ini? Pada saat awal pandemi ya mau tidak mau memang kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Tapi kita bersyukur bahwa konsep pembelajaran ataupun juga LMS Learning Management System ini sudah kita lakukan sebelum pandemi dimulai. Pada saat sebelum pandemi kita sudah mewajibkan dosen itu untuk minimal mengajar dari 16 kali pertemuan, ada 2 atau 3 pertemuan yaitu yang dilaksanakan secara daring. Kita sudah punya learning management systemnya untuk pembelajaran daring, sehingga pada saat kita diperintahkan, diwajibkan oleh pemerintah agar tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka, alhamdulillah kita siap gitu loh. Jadi tidak lagi melaksanakan perkuliahan dengan WA saja, karena saat ini masih ada, termasuk pun juga sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi yang belum dilengkapi dengan learning management system. Nah, dan kita bersyukur bahwa pemerintah juga mendorong perguruan tinggi untuk mempersiapkan dengan sistem sepadanya kan. Jadi pada saat pembelajaran daring dilakukan, kita bisa lakukan juga dengan baik, artinya perkuliahan bisa dimonitor, kemudian pun juga ujian tengah semester, ujian akhir semester bisa juga berjalan dengan baik. Hampir 1 tahun kita melaksanakan pembelajaran daring, dan kita pada saat pandemi sudah agak sedikit mereda dan sebagian besar mahasiswa kita juga sudah divaksin. Kita sudah mulai nih 1 semester kemarin itu pembelajaran tatap muka walaupun hibrid.
Jadi 50% tatap muka, 50%-nya lagi daring. Minggu kedepannya ya tadinya yang daring dia hadir di kelas tatap muka, yang sebelumnya tatap muka itu daring. Berarti bergantian. Ya? Karena memang aturannya kan harus 50%. Dan pada saat ini sebetulnya kita sudah menunggu untuk bisa tatap muka 100%. Tapi ya apa boleh buat, kondisi saat ini gelombang ketiga Omikron sudah mulai sudah bergejolak lagi ya mau nggak mau. Kita masih menunda, tapi kita bersyukur bahwa saat ini pembelajaran hibrid itu masih jalan. Saat ini kita masih lagi liburan nih. Mudah-mudahan nanti pada saat bulan Februari sudah mereda, kita bisa tatap muka 100%. Karena memang antara daring dan tatap muka ini resultnya juga berbeda ya. Karena ada mata kuliah yang sebetulnya nggak bisa dengan daring. Mata kuliah praktikum gitu ya. Gimana kayak contoh gimana kita mau mengajarkan mereka bongkar pasang komputer dengan daring gitu kan? Bagaimana mengajari mereka untuk membuat sesuatu yang membutuhkan teknologi dengan daring. Bayangkan kalau seandainya juga dari kedokteran nih, kalau daring kan latihan nyuntiknya daring, latihan bedahnya daring gitu loh. Ntar salah jahit lagi Pak ya. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dilaksanakan daring, tapi ya kita lebih mengutamakan dari keselamatan dari anak-anak kita. Jadi walaupun hasilnya tidak optimal, tapi minimal ada sesuatu yang tersampaikan kepada anak-anak kita. Baik, Pak, selama pandemi ini Pak ada nggak sih dampak-dampak yang didapatkan oleh Ibidan Majaya? Banyak. Yang pasti yang pertama ada penurunan dari jumlah mahasiswa. Jadi mahasiswa kita yang existing juga banyak yang akhirnya karena bisa jadi yang pertama masalah ekonomi. Yang kedua juga mereka tidak sreg dengan pembelajaran daring ini, mengajukan cuti atau bahkan mereka tidak ada kabar nih. Jadi mengundurkan tidak apply dengan pembelajaran di semester ada kurang lebih sekitar 2 semester gitu ya. Kemudian jumlah mahasiswa baru juga mengalami penurunan yang Masya Allah cukup signifikan, dan ini terjadi hampir di semua perguruan tinggi. Tidak hanya di swasta, yang saya dengar di negeri pun juga mengalami hal yang sama. Iya benar Pak, itu adalah bentuk ketakutan masyarakat ya Pak ya. Ya. Banyak yang khawatir nih gimana nih kalau misalnya kuliah nanti tatap muka. Padahal sebenarnya sekarang mah nggak usah terlalu khawatir lagi, apalagi udah banyak yang vaksin. Ya. Ya kalau setengah tahun terakhir lumayan bagus ya, di 1 tahun pertama kemarin 2020 pertengahan sampai 2021 pertengahan yang yang terasa betul gitu loh dampaknya kepada kita. Oke. Baik Pak, ini kan tadi di awal ya Gadis sudah memberikan clue kepada pemirsa bahwa banyak banget prestasi yang didapetin dari Ibidan Majaya sendiri. Gimana sih Pak cara Ibidan Majaya untuk tetap mempertahankan prestasi tersebut? Tentu untuk bisa berprestasi yang dibutuhkan kan adalah kesungguh-sungguhan. Dan ini yang saya sampaikan kepada segenap sivitas akademika di kampus Dharma Jaya, baik itu dosen, kemudian mahasiswa dan semua ya yang ada di kampus kita, bahwa pandemi ini jangan sampai membuat kita kehilangan kreativitas. Dan pandemi ini juga jangan sampai membuat kita menjadi tidak berprestasi. Pandemi virus ini datangnya dari Allah kan, dan kita sudah dinobatkan sebagai makhluk terbaik yang diciptakan dengan akal, dengan hati untuk bisa menghadapi berbagai macam cobaan. Maka alhamdulillah dengan kerjasama antar semua pihak dan kesungguh-sungguhan, kerja keras, kerja ikhlas, kita tetap artinya pun juga bisa berprestasi. Kami bersyukur bahwa kita diberikan penghargaan, tadi sudah disebutkan ada 8 penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kemudian pun juga pada saat 30 Januari kemarin, Wabimetrik pun juga mengumumkan hasil bahwa kita ada pada posisi 73, yang kebetulan saat itu juga menjadi PTS dengan peringkat terbaik di Sumatera. Itu semua ya sebab dari hasil kerjasama.
Tidak akan mungkin itu bisa dicapai hanya dengan kerja saya sendiri. Saat ini adalah saatnya untuk bisa bekerja sama, saatnya kolaboratif. Dan ini pun juga tentu dari aspek dukungan dari masyarakat, dari mahasiswa yang mereka tetap bersungguh-sungguh walaupun dengan kondisi pembelajaran daring, mereka bersungguh-sungguh untuk belajar. Dosen-dosen kami, mereka pun juga sungguh-sungguh untuk belajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya semua ikhtiar itu tidak akan bisa berhasil tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsipnya, ayo kita berusaha, bekerja keras, bekerja dengan ikhlas, dengan maksimal, do your best and let Allah do the rest. Gitu. Hasilnya adalah hasil yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Keren sekali ya quotes-nya Perbisa. Masya Allah. Baik Bang, ini terakhir Bang, ada nggak pesan untuk mahasiswa-mahasiswa IB Dharma Jaya atau untuk staf-staf di sana, dosen-dosen di sana, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, bahwa alhamdulillah sudah begitu banyak keberkahan, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kampus kita, kampus Dharma Jaya. Maka tinggal sekarang bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kinerja kita, lebih ikhlas lagi. Dan tentunya kami juga bersyukur nih, ada satu yang kemarin mungkin belum tersampaikan infonya, bahwa di bulan Januari ini kami punya guru besar nih. Ya enggak? Ya, jadi ada satu orang guru besar dari Dharma Jaya yang sudah keluar SK-nya dari kementerian, dan itu menjadi guru besar yang pertama. Dan kalau bisa dibilang bahwa di Lampung ini belum banyak kampus PTS yang punya guru besar. Ini pun juga adalah hadiah dari Allah untuk kita. Dan kami juga menghimbau kepada tamatan-tamatan SMA yang nanti akan mencari tempat untuk belajar, untuk kuliah, maka jangan sungkan-sungkan datang ke Dharma Jaya. Kami sangat siap untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami adalah kampus the best, kampus yang terbaik. Tapi pun juga makna the best itu ada takwa, heart atau hati, empati, kemudian brilliance, energetic, sinergi, dan trustworthy. Bahwa anak Dharma Jaya memiliki karakter the best, memiliki yakin sama Allah, punya hati, punya empati. Mereka orang-orang yang memanfaatkan kecerdasan mereka sebaik-baiknya, tidak hanya intelektual tapi pun juga spiritual, menjadi orang yang energik dan tentu bisa bekerja sama serta menjadi orang yang amanah. Datang deh ke Dharma Jaya, insya Allah tidak menyesal. Ya betul, datang ke Dharma Jaya, ntar bisa exchange, tukar orang loh ke luar negeri, kapan lagi kesempatan, karena nggak banyak ya Pak ya, universitas-universitas yang ada yang menawarkan itu. Ya, dan kita memberikan kesempatan hampir kepada seluruh anak-anak kita yang memang mau keluar, mereka silakan pun juga untuk keluar. Saya sampai bilang dulu pada saat kita pertama punya program ini, saya bilang, kok dulu kampus saya di Palembang, saya kan kuliah di Unsri nih, di Sriwijaya, nggak punya program ini ya. Kalau ada saya tiap tahun pasti keluar negeri. Pasti gitu berangkat terus. Dari kuliah. Gitu loh. Apalagi biaya untuk keluar negeri itu, tiket kita yang tanggung gitu ya. Kemudian kalau seandainya memang mereka juga tidak mendapatkan beasiswa, biaya untuk untuk hidup di sana itu hampir sama dengan biaya hidup di sini. Kalau di sini anak kos-kosan mungkin butuh biaya kurang lebih 500 sampai 1 juta satu bulan untuk bayar kos-kosannya, untuk makan. Di sana pun juga begitu. Uang 1 juta rupiah itu sudah bisa cukup untuk tinggal di dom dan untuk makan. Saya pernah datang ke sana nanya gitu ya, makan di seperti di Malaysia itu, untuk makan nasi rendang itu kurang lebih paling hanya sekitar 4.000 sampai 5.000 perak gitu ya. Kemudian pun juga di China juga seperti itu. Makanannya sangat terjangkau. Hanya memang kadang-kadang yang dibutuhkan itu adalah keberanian. Betul sekali. Gitu loh. Banyak yang sudah senang dengan comfort zone-nya sehingga nggak punya keberanian untuk keluar negeri. Padahal begitu sudah keluar negeri, Masya Allah, rasanya nggak pengen pulang gitu loh. Wah, ini sangat-sangat menyenangkan ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kita sama-sama Gadis udah memberikan banyak informasi, ilmu juga untuk para pemirsa yang ada di rumah. Jadi buat teman-teman nih, buat adik-adik yang mungkin baru mau daftar, yang ntar udah mau lulus, bisa nih dijadiin referensi masuk IB Dharma Jaya. Kalau ada cita-citanya mau nanti tukar pelajar ke luar negeri, bisa banget. Dan jangan khawatir dengan biaya. Jadi memang policy kita bahwa harusnya semua orang itu bisa kuliah gitu ya.
Jadi yang memang tidak mampu, kita ada memberikan beasiswa 100%. Ada yang mungkin sedikit kurang mampu gitu ya, tapi masih ada kemampuan. Ada beasiswa 50% yang kita berikan. Ada beasiswa yang kita berikan sebanyak 30%. Itu tergantung dari grade ataupun prestasi mereka pada saat mereka sekolah. Jadi jangan ada perasaan kecil hati jika kita memiliki keterbatasan ekonomi, datang ke Dharma Jaya. Tinggal nanti kita cari solusi terbaiknya seperti apa. Iya, gitu. Jangan lupa datang ke Dharma Jaya. Oke, kalau gitu pemirsa, sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Sangat menyenangkan ya, tadi udah ngobrol banyak. Kalau begitu, saya Gadis Mutiara pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.